Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengendalian intern pemerintah oleh saya sendiri, Teresia Cintabella Kristina Purba, NIM C0E02012, ruang C11 keuangan daerah D4. Di sini ada pengertian sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberi keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat. Tujuan sistem pengendali pemerintah adalah dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen. Jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting, maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut tujuannya, pengendalian intern direncanakan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapainya melalui efisien dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang aturan yang berlaku dan tertera dalam pengertian pengendalian menurut CSOO, Committee of Sponsoring Organization Trade Commission. Di sini ada elemen sistem pengendalian intern pemerintah. Yang pertama, lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi mempengaruhi aktivitas pengendalian. Kondisi lingkungan kerja dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu adanya penegakan integritas dan etika seluruh anggota organisasi, komitmen pimpinan manajemen atas kompetensi, kepemimpinan manajemen yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Kedua, penilaian risiko merupakan hal yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan. Identifikasi terhadap risiko, risk identification, diperlukan untuk mengetahui potensi-potensi kejadian yang dapat menghambat dan menghalangi terwujudnya tujuan organisasi. Ketiga, kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta produser, serta memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Tindakan yang dilakukan mengatasi risiko dibagi menjadi dua, yaitu tindakan preventif dan tindakan mitigasi. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum kejadian yang berisiko berlangsung, sedangkan tindakan mitigasi adalah tindakan yang dilakukan setelah kejadian berisiko itu. Keempat, informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang sudah diolah digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Informasi yang salah dapat menyebabkan keputusan dan kebijakan yang salah. Hal ini berlaku untuk organisasi pemerintah. Kesalahan informasi dapat terjadi melakukan pengembalian data, analisis data, dan kesimpulan data menjadi informasi serta pengelolaan informasi. Kelima, pemantauan pengendalian adalah tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan manajemen dan pegawai lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pertanggungjawaban sistem dan pengendalian intern pemerintah. Pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian intern menurut Jalu Aribowo 2009, peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah A. Manajemen, dalam hal ini
Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota, serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang bertanggung jawab menyelenggarakan SPIP di lingkungan kerjanya. B. Seluruh pegawai dengan berbagai tingkatan menjadi tanggung jawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. C. Aparat pengawasan inter pemerintah AP atau APIP memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. D. Auditor eksternal dan pihak luar instansi. Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengontribusikan langsung melalui pernyataan audit di atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting. Di sini ada rangka sistem pengendalian intern pemerintah. Terdapat beberapa rangka model pengembangan dan sistem pengendalian internal yang baik, antara lain yang dikembangkan oleh Information System Audit Control Foundation merupakan suatu rangka pengendalian teknologi informasi yang dapat diaplikasikan secara umum dan praktik pengendalian dan keamanan sistem informasi. Rangka pengendalian intern CSO di Committee of Sponsoring Organization, yang pertama di American Accounting Association, kedua di AISPA, ketiga di Institute of Internal Auditors. Pada tahun 2004, CSO menghasilkan suatu dokumen untuk memperkuat tata kelola organisasi yang disebut Enterprise Risk Management. Sekian dari saya, terima kasih.